Oke semuanya, sampai jumpa lagi pada presentasi saya hari ini. Saya Eli Mangesti Maharini, dari Prodi PJJ Akuntansi kelas AK 201 Universitas Berasia dengan nomor induk mahasiswa 220301010058. Saya akan mempresentasikan ujian akhir semester genap tahun pengajaran 2022-2023. Saya akan mempresentasikan ujian akhirnya dari mata kuliah ekonomi makro dengan dosen pengampu Ibu Bunga Anissa Hararet. Presentasi saya kali ini berjudul Data Infografis Perekonomian Indonesia periode April 2021. Perekonomian Indonesia. Pendahuluan. Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri dari gugusan pulau-pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Dilihat dari letak geografisnya yang cukup menguntungkan karena Indonesia diapit oleh benua Asia dan Australia. Selain itu, Indonesia juga diapit oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, memudahkan kapal-kapal untuk bersandar dan menjadi jalur perdagangan. Perekonomian Indonesia sudah dimulai jauh sebelum masa penjajahan Belanda. Setelah menyatakan kemerdekaan dan menjadi negara dengan bentuk pemerintahan republik, perekonomian Indonesia terus berkembang hingga saat ini. Saat ini Indonesia menganut sistem perekonomian Pancasila dengan arah kebijakan yang mengutamakan kemakmuran rakyat daripada individu. Kebijakan ekonomi di Indonesia. Kebijakan ekonomi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam negara dalam menentukan dan menetapkan kebijakan yang memiliki keterkaitan dalam bidang ekonomi. Pakar ekonomi Keynes berpendapat bahwa perekonomian tidak selalu berada dalam keseimbangan dan bahwa terdapat kemungkinan terjadinya krisis yang disebabkan oleh kelebihan uang tunai dan kekurangan minat agregat. Maka dari itu, pemerintah perlu melakukan tindakan dalam menjaga kestabilan ekonomi negaranya. Sama halnya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah merupakan pihak yang terlibat dalam menentukan kebijakan ekonomi di Indonesia. Kebijakan ekonomi tersebut dibagi sesuai dengan fungsinya. Yang paling terkenal dan sering kita dengar adalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Lalu apa itu kebijakan fiskal dan moneter? Kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan yang ditetapkan pemerintah dalam bidang pajak dan anggaran negara. Kebijakan ini mengatur pemasukan dan pendapatan negara. Badan kebijakan fiskal adalah perumus kebijakan fiskal dan sektor keuangan. Rumusan ini akan dibawa ke rapat DPR untuk dirumuskan kebijakan yang akan diambil. Contoh dari kebijakan fiskal di Indonesia adalah dalam mengatur harga eceran tertinggi atau HET dan juga subsidi bahan bakar minyak bumi dan minyak goreng, termasuk juga di dalamnya penentuan tarif pajak. Tujuan utamanya adalah memacu pertumbuhan ekonomi negara, menjaga kestabilan harga dan mendorong laju investasi. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang diambil bank sentral guna menjaga kestabilan mata uang. Kebijakan ini mengatur jumlah yang beredar di masyarakat, menjaga nilai tukar guna mengendalikan inflasi, seperti yang dikatakan tadi bahwa pengambil kebijakan ini adalah bank sentral. Indonesia memiliki satu bank sentral, yakni Bank Indonesia. Contoh dari kebijakan moneter adalah pelaksanaan kredit langsung BI, penerbitan surat utang negara, dan program intervensi rupiah. Tujuan utama dari kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi, menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional. Penguatan dan pelemahan nilai kurs. Penguatan dan pelemahan nilai tukar dapat dipengaruhi oleh faktor permintaan dan penawaran. Penguatan suatu nilai mata uang dapat terjadi ketika tingginya permintaan terhadap mata uang tersebut disebut inflasi, dan sebaliknya pelemahan nilai mata uang terjadi karena banyak yang menjual mata uang tersebut deflasi. Inflasi dapat mempengaruhi angka permintaan domestik bruto atau PDB suatu negara. Mari kita cek dampak atau penguatan atau pelemahan nilai kurs dan inflasi pada data infografis perekonomian Indonesia triwulan 1 tahun 2021.
Berikut tersaji data PDB triwulan 1 tahun 2021. Saya akan coba menjelaskannya ya. Pada sisi kanan telah tersaji data PDB kuartal 1 2021. Dalam data tersebut disebutkan bahwa saat itu merupakan kelanjutan dari momentum perbaikan perekonomian Indonesia yang masih akan dilakukan di masa kedepannya. Seperti kita ketahui, tahun 2020 Indonesia dilanda pandemi COVID-19. Pemerintah menyikapi dengan pemberlakuan PPKM. Pandemi sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia bahkan dunia. Di tahun 2021, Indonesia mengambil langkah-langkah guna menstabilkan kondisi perekonomian dengan melakukan koordinasi antara BI dengan pemerintah pusat. Pada hari Kamis 8 April 2021, rupiah ditutup pada level bid Rp14.530 per US dollar. Surat berharga negara 10 tahun turun ke level 6,39%. DXY atau indeks dolar melemah ke level 92,6%. Yield Treasury US turun ke level 1,619%. Inflasi berada pada level yang rendah dan terkendali. Berdasarkan data di samping, diketahui perkiraan nilai inflasi Indonesia April 2021 adalah sebesar 0,008%. Year to date-nya 0,53% dan year on year-nya adalah 1,37%. Dampak inflasi, deflasi nilai kurs, dan inflasi IHK pada PDB kuartal 1 2021. Meskipun tergolong rendah, inflasi dan deflasi tetap membawa pengaruh bagi PDB triwulan 1 2021. Inflasi disebabkan oleh kenaikan harga bahan pangan seperti daging ayam ras sebesar 0,005%, jeruk dan cabai merah sebesar 0,02%, minyak goreng sebesar 0,01%. Sebaliknya, deflasi disebabkan oleh turunnya harga telur ayam ras sebesar minus 0,04%, cabai rawit minus 0,03%, kangkung, bawang merah, bayam, beras masing-masing sebesar minus 0,01%. Selain itu, data menyebutkan inflasi IHK atau Indeks Harga Konsumen per April 2021 adalah sebesar 0,03% atau naik 0,05 dari M2M atau month to month. Inflasi inti didorong oleh kenaikan harga emas dunia dan musim lebaran. Inflasi bahan makanan melambat karena deflasi komoditas hortikultural dan beras karena masuk masa panen. Inflasi harga yang diatur pemerintah meningkat juga karena kenaikan harga rokok dan bahan bakar rumah tangga. Inflasi membawa pengaruh pada PDB Indonesia triwulan 1 tahun 2021. Dapat kita lihat dari grafik berikut ini. Terjadi peningkatan menuju ke positif dari tahun ke tahun atau year on year. Sebelumnya, pada tahun 2020, PDB Indonesia berada di angka minus 2,07%. Untuk triwulan 1 tahun 2021, ada peningkatan signifikan sehingga mencapai minus 0,74%. Walaupun masih di bawah ambang batas yang bisa kita amati, kinerja sektor eksternal yang mempengaruhinya, yaitu kinerja neraca transaksi, berjalan yang konsisten dengan baik. Dilihat dari sisi pengeluaran, yang pertama, ekspor tumbuh positif sebesar 6,74% karena terjadi peningkatan permintaan dari negara mitra dagang utama yaitu Tiongkok dan Amerika. Kemudian impor yang mulai membaik sebesar 5,27% karena terdapat perkembangan yang positif pada sektor eksternal dan perbaikan pada investasi. Selanjutnya, konsumsi pemerintah dinyatakan meningkat sebanyak 2,96% sesuai dengan realisasi kebijakan fiskal pada saat pandemi dalam bentuk belanja barang, modal, dan bantuan sosial. PMTB atau investasi pun mengalami peningkatan sampai dengan minus 0,23%. Walaupun belum sesuai harapan, tetapi angka ini sudah cukup baik dibandingkan dengan sebelumnya. Konsumsi rumah tangga yang masih sangat terbatas di angka minus 2,23% seiring dengan kebijakan pembatasan PPKM yang masih berlaku di sejumlah wilayah di NKRI. Lalu bagaimana ya kalau dilihat dari sisi lapangan kerja? Tentu saja dari sisi lapangan kerja masih perlu melanjutkan perbaikan dari
kinerja pada sebagian besar bidang. Pertumbuhan tertinggi pada yang pertama, lapangan usaha informasi dan komunikasi. Yang kedua, lapangan usaha pengadaan air. Yang ketiga, lapangan usaha jasa kesehatan. Seiring dengan pembatasan sosial, informasi dan komunikasi merupakan suatu elemen yang penting dalam sisi lapangan kerja, karena semua orang yang masih bekerja dan masih di rumah, semua yang sekolah juga menggunakan sarana komunikasi yang baru, yaitu dengan internet dan telepon. Yang kedua, pengadaan air. Seiring juga dengan distribusi ke rumah-rumah, maka lapangan usaha pengadaan air cukup menjanjikan pada saat pandemi. Yang ketiga adalah jasa kesehatan, karena pandemi merupakan sebuah hal yang bersangkut pautan dengan kesehatan. Bukan hanya penyakit yang menjadi bahan utama di sini adalah pemeriksaan dan juga pengobatan menggunakan jasa kesehatan ini. Berikut datanya. Data yang lainnya adalah pertanian 2,95%, pertambangan dan penggalian minus 2,02%, industri pengolahan minus 1,38%, konstruksi minus 0,79%, perdagangan dan reparasi minus 1,23%, dan lain-lainnya adalah 0,52%. Sektor pariwisata, hiburan, restoran akan dibuka secara parsial dan bertahap. Kita masuk kepada kesimpulannya ya. Setelah melakukan analisis dari data PDB triwulan 1 tahun 2021 di tengah pandemi COVID-19, dapat ditarik kesimpulan kondisi perekonomian makro Indonesia sebagai berikut. Pandemi COVID-19 mempengaruhi perekonomian makro Indonesia. Selanjutnya terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2020 menjadi minus 2,07%. Selanjutnya tahun 2021 dijadikan momentum perbaikan perekonomian pasca pandemi. Selanjutnya PDB triwulan 1 2021 Indonesia berada di angka minus 0,74%. Dari sisi pengeluaran, hanya ekspor, impor, dan konsumsi pemerintah yang meningkat, sedangkan investasi dan konsumsi rumah tangganya menurun. Selanjutnya, dari sisi lapangan kerja, sebagian besar lapangan usaha melanjutkan perbaikan. Angka PDB naik, tetapi belum mencapai batas peningkatan yang ke arah positif. Selanjutnya, kebijakan fiskal dan moneter yang diambil pemerintah dan Bank Indonesia berfungsi untuk menstabilkan kondisi perekonomian makro Indonesia. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi makro Indonesia diprediksi akan meningkat pada triwulan 4 tahun 2021. Selanjutnya, Indonesia harus bersiap-siap menghadapi resesi global tahun 2022. Berikut adalah daftar pustaka yang saya ambil untuk membuat presentasi ini. Selanjutnya, demikianlah presentasi saya pada kali ini. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mendengarkan presentasi saya, dan terutama saya berterima kasih juga kepada Ibu Bunga Anissa Hararet, SE, MAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro atas ilmu dan pembelajarannya. Terima kasih, sekian, sampai jumpa lagi.